Shalom Bapak Ibu, jemaat, saudara dikasih Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dan rahmatmu yang selalu baru dan tiada pernah habis-habisnya. Kami menyambut dan mau mengisi dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya terang dari firman-Mu menuntun kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul 27 ayat 34 bagian B. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita sebagai dasar dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sehelai rambutmu tak akan jatuh. Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah yang berat, terlebih-lebih yang mengancam keselamatan jiwa, semua orang pasti mengalami namanya ketakutan. Dia akan merasa cemas, gentar, panik terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan, yang diyakini menimbulkan bencana. Alkitab mencatat di dalam Kisah 27:29, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Bapak Ibu, karena rasa takut yang menyerang, sampai-sampai orang-orang memutuskan untuk membuang 4 sauh sekaligus atau jangkar. Apa itu sauh? Sauh adalah alat berkait yang terbuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut dengan tujuan supaya kapal dapat berhenti. Sauh disebut juga dengan namanya jangkar pada umumnya. Dengan sauh sebuah kapal akan kokoh menghadapi hantaman ombak dan angin badai. Perahu kapal kita pun akan mampu bertahan di tengah amukan badai. Persoalan hidup ini apabila kita memiliki sauh. Adapun sauh yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah iman. Di dalam Ibrani 11:1 berkata, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, badai permasalahan atau persoalan sebesar apapun boleh saja menyerang. Tetapi jika kita memiliki sauh, itulah iman yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan mampu bertahan dan kita juga akan menang atasnya. Ketika iman bekerja, ya Daud yang tadinya dipandang kecil dan diremehkan, mampu mengalahkan Goliat, sang raksasa Filistin itu. Ketika iman bekerja, segala sakit penyakit kita dapat disembuhkan karena kita tahu bahwa segala kelemahan dan penyakit kita sudah ditanggung Kristus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, apalagi ini bukan hanya persoalan fisik, tapi persoalan rohani. 1 Petrus 2:24b. Hal pertama yang selalu Yesus tanyakan sebelum dia membuat mujizat adalah bukan bertanya berapa uang yang kamu miliki, bukan bertanya berapa banyak harta kekayaanmu atau apa jabatanmu, tetapi dia bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jika kita memiliki iman dan percaya, maka mujizat pasti terjadi. Sebab ada tertulis, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9:29. Sebaliknya, jika di dalam hati kita masih dipenuhi oleh kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan, maka jangan harap mujizat dapat terjadi. Itu bukan karena Tuhan tidak sanggup, tetapi kita sendirilah yang meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja dan membuat kita berkemenangan. Sedahsyat atau sehebat apapun badai menyerang, baik itu dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, dalam hal sakit, dalam hal ekonomi, dalam hal studi, dalam tekanan, dan juga dalam segala macam apapun, dia takkan mampu melemahkan dan menggoyahkan kita, asalkan kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Percayalah, saat kita beriman dan mengandalkan Tuhan, saat itulah kita akan melihat mujizat dan kemenangan besar terjadi dalam hidup kita. Dan ingat, jika demikian, maka sebagaimana firman Tuhan di bagian nas kita pada hari ini, maka sehelai rambutmu pun tidak akan pernah terjatuh ya tanpa seizin Dia, yaitulah Tuhan Allah kita. Kiranya kita dimampukan untuk dapat merenungkan tetapi juga dapat hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Percaya hidup kami dalam kuasa-Mu, dalam kendali-Mu.
apapun yang terjadi. Karena Engkau tahu. Dan itu sebabnya ajar kami untuk berharap, ajar kami untuk percaya, mengandalkan-Mu. Karena bersamamu, denganmu, ada jalan keluar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.